Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Salman Al-Farizi selaku dosen pengampu mata kuliah KNU-an. Perkenalkan, nama saya Dila Andriesta dengan NIM D0123005. Kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan NU di masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda. Yang pertama, latar belakang. Nahdlatul Ulama atau NU sejak kelahirannya merupakan wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Sekaligus aktif melakukan dakwahnya untuk senantiasa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dalam wadah NKRI. Perjuangan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama atau NU dengan upaya yang kuat menggerakkan para ulama, santri dan umatnya untuk bangkit melawan pemerintah asing yang dianggap kafir. Bahkan menurut hitungan rasional, kemerdekaan negara Indonesia ini tidak akan pernah terwujud, mengingat rakyat Indonesia pada saat itu merupakan rakyat yang miskin, serba kekurangan. Untuk makan saja masih sulit akibat penjamnya penjajahan. Demikian juga minimnya persenjataan yang dimiliki oleh pasukan dan relawan pejuang rakyat kita apabila dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki oleh penjajah Belanda. Perjuangan NU ini berkorban terus mulai sejak penjajah Belanda menyerbu Indonesia sampai penjajah Jepang. Karenanya tujuan NU membentuk sebuah perkumpulan adalah untuk membentuk organisasi perjuangan yang senantiasa menentang segala bentuk penjajahan. Perjuangan NU ini berkorban terus mulai sejak penjajahan Belanda menyerbu Indonesia sampai penjajahan Jepang. Oleh karenanya, tujuan NU membentuk sebuah perkumpulan adalah untuk membentuk organisasi perjuangan yang senantiasa menentang segala bentuk penjajahan untuk merebut kemerdekaan dan sekaligus menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dalam wadah NKRI. Baik, ada pun rumusan masalah di sini. Yang pertama, bagaimana peran NU dalam mewujudkan kemerdekaan NKRI? Yang kedua, bagaimana kontribusi NU dalam mempertahankan NKRI? Yang ketiga, bagaimana perjuangan NU dalam membela negara? Yang keempat, apa makna politik kebangsaan? Belanda sebagai bangsa yang paling lama menguasai bangsa Indonesia sudah melakukan banyak kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Sikap kolonial Belanda telah menumbuhkan benih-benih ketidakpuasan bangsa Indonesia, sehingga para pemuka agama menghimpun kekuatan melalui dunia pesantren. Di antaranya adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Ditambah adanya beberapa program kristenisasi yang digalangkan oleh penjajah Belanda di bumi Nusantara ini, menjadikan Nahdlatul Ulama bangkit untuk melawan penjajah Belanda yang dianggap kafir dan zalim. NU dengan segala kekuatan yang ada pada tingkat komunitas masyarakat secara menyeluruh memberikan pengaruh yang mengakibatkan munculnya kelompok baru yang disebut ulama dan santri, yang kemudian karena kekuatan NU ini semakin lama semakin kuat, maka oleh penjajah Belanda ingin dijauhkan dari pengaruh politiknya. Nahdlatul Ulama sejak lahirnya merupakan wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Sekaligus aktif melakukan dakwah-dakwah untuk senantiasa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dalam wadah NKRI. Paling tidak ada 3 alasan besar yang melatar belakangi lahirnya NU 3 Januari 1926, yaitu motif agama, motif mempertahankan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan motif nasionalisme. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kehadiran NU dalam kehidupan bernegara sebagai organisasi masyarakat atau ormas Islam juga memiliki visi lain yang bertumpu pada semangat kebangsaan melalui nilai-nilai nasionalisme sebagai suatu keniscayaan bagi setiap warga negara. Perjalanan NU dalam memperjuangkan kemerdekaan tidak terlepas pula dari nama besar Ki Haji Hasyim Asy'ari selaku pendiri organisasi NU. Melalui pemikiran serta peran sentralnya di kalangan masyarakat Muslim telah membantu kekuatan besar bagi bangsa Indonesia memerangi penjajah.
Zuhri dalam Hidayatullah 2017 menjelaskan bahwa keluasan ilmu pengetahuan serta wawasan hub al-waton yang dimiliki Ki Haji Hashim Asy'ari berangkat dari sebuah gagasan dan gerakan. Gagasan yang selalu dikobarkan untuk membebaskan Indonesia dari kungkungan penjajah yang dijadikan landasan perjuangan bangsa Indonesia, salah satunya adalah semangat jihad. Menurut Martin van Brueynes, lahirnya resolusi jihad tidak terlepas dari peran Hizbullah. Peran mereka nyata terlihat setelah perkumpulan para kiai se-Jawa dan Madura di kantor ANO Ansor Nahdlatul Ulama pada tanggal 21 Oktober 1945. Setelah rapat darurat sehari semalam, maka pada tanggal 22 Oktober dideklarasikan seruan jihad fisabilillah yang belakangan dikenal dengan istilah resolusi jihad. Ketika NU melihat ancaman terhadap negara yang sudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya dan sudah mempunyai konstitusinya sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, maka pada tanggal 22 Oktober 1945, organisasi ini mengeluarkan sebuah resolusi jihad, sedangkan tokoh ulama atau NU yang memprakarsai resolusi jihad adalah Ki Haji Hashim Asy'ari 1875 sampai 1947 Masehi, Ki Haji Wahab Hasbullah 1888 sampai 1971 Masehi, Kiai Bisri Syamsuri 1886 sampai 1980 Masehi, dan Kiai Abbab Buntet 1879 sampai 1947 Masehi. Ketika NU melihat ancaman terhadap negara yang sudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya dan sudah mempunyai kontribusinya sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, maka pada tanggal 22 Oktober 1945, organisasi ini mengeluarkan sebuah resolusi jihad. Kronologi Belanda melihat kegiatan umat Islam yang mempunyai dua fungsi sebagai peplar, misioneris, dai, dan pedagang, mengakibatkan usaha perdagangan Belanda menghadapi ancaman dari umat Islam. Maka tidaklah mengherankan kalau Islam dijadikan sebagai senjata politik dan melawan Kervisisme (FOC) Belanda. Peran ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia tidak hanya sebagai pengobar semangat santri dan masyarakat, akan tetapi juga bertujuan mempengaruhi pemerintah agar segan menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Baik, yang selanjutnya kontribusi NU dalam mempertahankan NKRI. Kontribusi Nahdlatul Ulama atau NU dalam mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah era globalisasi yang melahirkan ideologi kapitalisme, kedaulatan wilayah KRI menghadapi tantangan dari upaya-upaya pencaplokan pulau-pulau terpencil. Oleh karena itu, negara dituntut ekstra sensitif untuk menjamin keamanan negaranya dari ancaman kedaulatan bangsanya. Dengan segala dampak yang menguntungkan dan merugikan dari globalisasi, negara diwajibkan untuk lebih memperhatikan keamanan dari perspektif non-konvensional, di mana aspek-aspek ideologi, ekonomi, budaya, dan sosial politik, teknologi, militer, dan pertahanan negara sebagai dimensi yang tidak terancam sewaktu-waktu oleh siapapun dan negara manapun. Ancaman yang harus kita tanggulangi dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa harus segera ditangani secara serius. Dikarenakan wilayah Indonesia
baik darat maupun perairan, memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran negara lain untuk memiliki dan menguasainya. Bahaya pencaplokan pulau-pulau terpencil yang dilakukan oleh negara lain dalam perspektif Nahdlatul Ulama atau NU, bahkan hubungan antara bangsa baik di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan harus dilakukan berdasarkan atas prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, serta membuang segala bentuk eksploitasi dan penjajahan. Karena ini, segala bentuk investasi dan bantuan asing haruslah diletakkan sebagai upaya emansipasi rakyat, bukan sebaliknya, untuk menciptakan ketergantungan dan mematikan kreativitas bangsa. Nahdlatul Ulama atau NU menolak liberalisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya yang sangat gencar menjajah bangsa lain atas nama pasar bebas dan globalisasi. Nahdlatul Ulama atau NU menolak liberalisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya yang sangat gencar menjajah bangsa lain atas nama pasar bebas dan globalisasi. Karena prinsip ini telah digunakan untuk menguasai bangsa lain sehingga merusak tatanan sosial bangsa lain. Selain itu, kehidupan negara dan rakyat menjadi sangat tergantung pada negara besar, sehingga mengakibatkan kehidupan rakyat makin sengsara. Nahdlatul Ulama atau NU menolak segala bentuk pengambil alihan aset strategis negara, baik sektor ekonomi atau sektor pendidikan dan kebudayaan, oleh pihak asing. Perspektif Nahdlatul Ulama atau NU terkait dengan menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, NU mengajukan untuk senantiasa memupuk persatuan di tengah masyarakat yang plural dengan cara menanamkan sikap menghargai perbedaan lewat komunikasi, dialog dalam konteks mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Merespon perkembangannya upaya disintegrasi dan perpecahan antara bangsa kita sendiri yang mengakibatkan hilangnya komitmen kebangsaan terhadap integritas dan kesatuan bangsa yang disebabkan oleh dampak negatif globalisasi, kebebasan berpendapat dan ekspresi tanpa batas yang mengakibatkan memunculnya gerakan separatisme, radikalisme, konflik ras dan agama yang mengancam kesatuan negara Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama atau NU merasa perlu untuk meneguhkan kembali semangat bangsa Indonesia dengan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan bentuk final dari sistem kebangsaan di negara ini. Yang selanjutnya, peningkatan kesadaran bela negara melalui perjuangan NU. Peningkatan kesadaran bela negara melalui perjuangan NU, kemajuan zaman yang semakin merambah pada semua lini kehidupan masyarakat, banyak memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Tak dapat dipungkiri bahwa hal ini merupakan suatu yang tidak bisa dihindari karena relasinya selalu menuntut setiap warga negara untuk mampu mengikuti alur perkembangannya. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk menanggulangi perkembangan nilai-nilai hasil globalisasi yang tidak sejalan dengan nilai utama kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mengikis pilar-pilar kebangsaan sehingga mengakibatkan degradasi sikap nasionalisme, patriotisme, hingga tumbuhnya sifat apatis akan keutuhan bangsa. Kesadaran bela negara perlu lebih ditingkatkan karena adanya pengaruh globalisasi di segala aspek hidup masyarakat berbangsa dan bernegara dengan upaya sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama budaya daerah yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk para pelajar bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar. Yang ketiga, adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Yang terakhir,
mencegah dan memberantasi korupsi. Baik, selanjutnya meningkatkan kualitas perilaku kehidupan berbangsa. NU sebagai organisasi masyarakat Islam yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi sebuah basis kekuatan yang potensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi tersebut akan sangat bermanfaat apabila diarahkan menuju arah yang baik. Maka dari itu, hal ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan yang terencana. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan peningkatan kesadaran bela negara melalui kajian perjuangan NU pada masa perjuangan kemerdekaan, antara lain: yang pertama, learning to know, bahwa pendidikan berusaha memberikan pengetahuan bagi para peserta didik yang menjalani pelaksanaan pendidikan tersebut. Melalui hal ini, dalam kaitannya dengan peningkatan kesadaran bela negara, dapat dilaksanakan suatu pola pendidikan yang memberikan pemahaman secara teoritis melalui kegiatan belajar mengajar. Kaitannya dengan kajian peran NU dalam perjuangan kemerdekaan, pendidikan dapat memberikan sikap dan kesadaran bela negara bangsa Indonesia kala itu dengan berlandaskan pemikiran nasionalisme, sehingga peserta didik dapat memaknai bahwa perjuangan kemerdekaan NU bukan hanya sekedar untuk meninggikan suatu golongan Islam saja, namun lebih dari itu, berjuang untuk kepentingan bersama tanpa menghiraukan golongan, agama, dan suku bangsa. Yang kedua, learning to do, makna untuk menggugah peserta didik agar mampu bertindak secara langsung dalam upaya bela negara melalui cerminan yang disampaikan dalam kajian peran NU pada masa perjuangan. Implementasi ini dapat berupa tindakan plurasi dan berdiri sendiri dalam berbeda untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga, learning to live together. Pilar ini merupakan pilar yang berdampak besar bila dapat diimplementasikan oleh para peserta didik setelah memahami kajian peran NU dalam perjuangan kemerdekaan. Masalah-masalah yang sering kali muncul belakangan ini di negara Indonesia akan dapat dihindarkan apabila warga negara memahami serta mampu mengimplementasi makna bahwa Pancasila dan agama adalah hal yang memiliki hubungan erat dan tidak saling berseberangan. Yang keempat, learning to be, melalui pendidikan yang mengkaji peran NU dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat merangsang karakter bela negara bagi setiap warga negara dengan tindakannya yang menjalankan syariat Islam, sekaligus juga memiliki pemahaman untuk mengimplementasikan yang telah dicirikan para pejuang NU. Selanjutnya, makna politik kebangsaan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, sejatinya dapat menjadi satu rangsangan bagi kehidupan pada masa kini untuk tidak membenturkan kajian keislaman dengan kajian kenegaraan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Ki Haji Hashim Asy'ari menjawab statusnya sah secara fikih karena itu umat Islam wajib berjihad untuk mempertahankannya. Ungkapan tersebut memberikan penguatan yang nyata bahwa NU pasca kemerdekaan secara langsung memberikan legitimasi akan terdirinya negara yang wajib didukung keutuhan dan kedaulatannya. Hal ini jelas memberikan gambaran bahwa politik kebangsaan NU sejak awal adalah memiliki pandangan akan keislaman yang tetap menjunjung tinggi nasionalisme kenegaraan. Adapun aksi politik kebangsaan dipelopori Ki Haji Hashim Asy'ari pada masa perjuangan kemerdekaan. Dalam perjuangan kemerdekaan diterangkan oleh Hidayatullah bahwa kontribusi Ki Haji Hashim Asy'ari dalam aksi politik kebangsaan berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah
diwujudkan melalui Hub Al-Watan, Ukhuwah, Laskar TNI, Hizbullah, Resolusi Jihad. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya tadi yaitu Nahdlatul Ulama atau NU yang merupakan salah satu organisasi masyarakat terbesar di negara ini memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui perannya yang menjadi basis besar untuk menggerakkan umat Islam serta warga umat akan konsep kebangsaan dan konsep jihad di jalan Allah. Melawan para penjajah memberi suatu pelajaran berharga untuk dijadikan cerminan dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Peran warga negara yang sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, suatu perhatian yang tinggi untuk dapat menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dengan segala upayanya. Bela negara menjadi salah satu tindakan yang dapat diimplementasikan dalam hal tersebut guna menjaga keutuhan NKRI. Tindakan pembelaan negara tidak selalu tertaut dengan aktivitas kemiliteran, namun juga dapat dilaksanakan melalui aktivitas lain merujuk pada persatuan dan kesatuan negara. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.